Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Ustadz Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan masalah siwak sekarang. Kemarin membahas masalah Kemarin bahas masalah tentang aniyah atau wadah, kemudian bahas masalah wudhu dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas masalah tentang siwak. Ya. Ada satu syair atau ada satu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau melihat Siti Fatimah bersiwak, kemudian beliau mengatakan, hadaitu ya'udal araki bithughriha ma khifta ya'udal araki araka. Nah, ini ketika beliau melihat ada Siti Fatimah, istri beliau tercinta, memakai siwak. Kemudian ketika beliau memakai siwak, beliau mengatakan sama siwak ini dengan syair ini tadi ya, wahai kayu Arab, aku cemburu ketika kamu menyentuh bibirnya. Siti Fatimah, apa kamu tidak takut wahai kayu Arab? Aku melihatmu. Ma khifta ya'udal araqi araka. Lau kunta min ahlil qitali qataltuka. Kalau kamu dari ahli perang, kamu adalah orang laki dan ahli perang, maka aku akan membunuhmu. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Tidak akan bisa menang melawanku kecuali engkau wahai siwak. Maksudnya apa? Bagaimana Siti Fatimah dan keluarga Nabi Muhammad SAW sangat suka dengan siwak ini tadi. Dan siwak ini afdolnya dari kayu namanya kayu arok. Tapi kalau tidak ada kayu arok, ada beberapa kayu yang bisa dijadikan alternatif, bahkan dengan kain kalau memang tidak ada. Dikatakan wa yutlaq alaihi babu khisalil fitrah ay al-khilqah wa yusamma babu siwak li'anna mu'azzam kalam fihi. Ada namanya khisalil fitrah. Khisalil fitrah ini kebersihan. Kayak gunting kuku, wa yughassu syarib, dan menggunting kumis bagi orang laki. Ya, ini sunnah. Mengguntingnya ini sunnah. Kemudian merapikan ini janggutnya, ini dirapikan, bukan dipotong. Kalau dipotong, ini hukumnya makruh kalau dicukur. Hukumnya makruh secara mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Hanafi atau mazhab yang lain dihukumi haram. Itu kalau misalkan janggutnya ini memang tebal ya. Kan ada orang yang tumbuhnya mungkin satu, terus yang lainnya tidak ada tumbuh. Atau mungkin satu, dua di sini ya kalau dua cuman gitu tuh kan kelihatan gimana. Maka cukup dirapikan aja. Nah, khisalul fitrah ini intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, dan ada hal-hal yang bisa kita kurangi. Ada hal-hal yang bisa kita bersihkan di tubuh kita ini. Ya seperti itu, gunting kumis, kemudian membersihkan atau mencukur bulu ketiak, ini juga termasuk hukumnya sunnah. Sunnahnya dicabut, tapi kebanyakan orang kalau dicabut malah tidak kuat. Maka kalau tidak kuat dicabut, ya dicukur aja. Nah, kemudian sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah siwak. Ta'rifu lughatan ad-dalq, menggosok. Wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Secara syar'an ini secara syariatnya adalah dikatakan menggosok gigi ya dan sekitar gigi gusinya, wa ma hawaliha,
bikulli syai'in khasinin, dengan sesuatu apapun yang kasar. Afdolnya pakai kayu arok, kayu siwak yang kita kenal itu kayu siwak. Itu tumbuh di daerah-daerah yang gersang memang. Kalau tidak ada bisa pakai kayu-kayu yang lain. Nanti ada pembahasannya sendiri. Bahkan dengan sikat gigi. Dengan sikat gigi pun kita bisa mendapatkan kesunahan siwak. Cuman ya kalau mau sholat pakai sikat gigi ya nggak lucu ya, bawa sikat gigi gitu terus mau sholat kalau di masjid gitu bawa sikat gigi, orang ya iki lapo iki. Nah, kok malah sikatan di masjid. Cuman kalau dapat sunahnya dapat enggak? Dapat. Dapat sunahnya. Sebenarnya dapat sunahnya. Cuma ya lucu gitu aja. Terus bisa memakai ujung kain atau ujung syalnya dia. Betul. Bisa. Tapi sekali lagi afdolnya pakai kayu siwak itu tadi. Faslun as-siwak fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Ada hadis tentang masalah siwak ini, Nabi bersabda, kalau aku tidak takut memberatkan atas umatku. Ini bentuk kasih sayang dan cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Kalau aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Maka aku akan memerintahkan mereka melakukan siwak sebelum sholat. Sampai seperti itu. Tapi Nabi tidak mau memberatkan umatnya karena cintanya Nabi terhadap umatnya. Nah. Wa fi riwayat ma'a kulli wudu, dan ada riwayat lain dan bersama dengan wudu, dalam arti sebelum wudu memang disunahkan siwak. Seperti diriwayatkan di dalam hadis Al-Bukhari dan juga di dalam hadis Muslim. Wa qala kadzalika as-siwak madharatun lil fam mardatun lil rabb wa majlatun lil basar. Dikatakan juga dalam riwayat bahwa siwak ini bisa membersihkan mulut dan juga menjadikan kita diridhoi oleh Allah, dan juga bisa menjadikan jernihnya mata kita. Nah, manfaat dari siwak itu banyak ya, kayu arok ini ya. Bahkan getahnya itu juga manfaat ya, getahnya. Cuman repot kalau kita di Indonesia, siwak yang biasa kita beli itu biasanya getahnya sudah tidak ada, sudah kering. Kecuali mungkin yang dipres oleh umroh itu. Ya, orang umroh beli yang pres-presan biasanya masih basah. Kemudian wa qala aidan rak'atani bisiwak khairum min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama, lebih baik dari sab'ina raka'ah, 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau misalkan kita sholat taraweh sebanyak 10 kali. Ya. Kalau 2 rakaat saja lebih baik dari 70 rakaat kalau kita pakai siwak. Maka 70 kali 10 berapa? 700 rakaat per malam. Kalau kita setiap mau taraweh, mau berdiri itu siwakan, paling tidak dengan ujung bajunya dia. Dengan ujung bajunya, jangan ujung baju teman. Bajunya dia sendiri. Kecuali ada orang-orang tertentu yang dia tidak mampu atau sensitif, gusinya ini sensitif. Kalau pakai siwak, kena siwak itu terus berdarah lah. Kalau itu ma'fu, dia pakai, ada yang pakai tisu, siwak pakai tisu, karena ma'fu, nggak apa-apa, nggak masalah kalau begitu. Kemudian waqala aidan, dan bersabda Nabi kita Muhammad SAW, fadlus shalah bisiwak ala salat bi ghairi siwak 70 dha'fan. Sama intinya. Keutamaan sholat dengan siwak atas sholat yang tanpa siwak adalah 70 derajat. 1:70. Dan fawaidus siwak, keutamaan-keutamaannya pakai siwak ini, kathiratun, banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'in. Sampai ada ulama yang mengatakan 70. Ya, keutamaan dan manfaat dari memakai siwak. Dan yang siwak sekali lagi yang dimaksud di sini siwak kayu arok. Tapi kalau kita pakai siwak yang selain kayu arok, itu juga masih ada manfaatnya. Ya, walaupun manfaatnya mungkin tidak semaksimal kalau pakai kayu arok atau kayu siwak yang biasanya itu. Annahu yazidu fil fasahah wal aql wal hifdz. Nambahkan kefasihan. Ya, nambah fasih.
dan menambahkan akal, dalam arti menambahkan kecerdasan dan mempermudah hafalan. Ya, mungkin getah-getahnya itu kalau diteliti, insya Allah sudah ada penelitian tentang getahnya siwak itu tadi, yang memang mengandung banyak manfaat. Kemudian wa yahuddul basar, menajamkan mata. Wa yusahhilun naza', mempermudah ketika dicabut nyawa. Kemudian wa yurhibul adu, dan menggetarkan hati musuh. Kan pernah ada kisah ketika berhadapan dengan pasukan Romawi, kemudian para sahabat itu memotong kayu, dahannya ini dipakai dengan siwak, mereka kebingungan dengan itu. Kemudian wa yudha'iful ajr, dan menambahkan dan melipat gandakan pahala. Wa yubti'us syaib, dan mencegah ketuaan atau menghambat ketuaan, menghambat penuaan. Itu juga siwak. Jadi orang-orang yang kepingin awet muda, sering-sering siwakan. Wa yutayyib raihatal fam, dan mengharumkan bau mulut. Wa yuzilul kalah wasufrahul asnan. Kalau bahasanya apa? Kotoran gigi yang kuning ya, gigi yang kuning atau yang coklat atau yang apa bahasa ininya? Kotoran gigi, plak gigi atau karang gigi juga ya termasuk. Kemudian wa yashuddul lithah wa yasuddu al-lathah, memperkuat gusinya. Wa yusaffil khilqah, dan membersihkan tenggorokan. Wa yurdi rabb, dan menjadikan keridhaan Allah baginya. Wa yubayyidul asnan, dan memutihkan gigi. Wa yurithul ghina wal yusra, dan menjadikan hidupnya itu enak. Intinya gangsar hidupnya, lancar hidupnya. Hidupnya itu enak, nyaman dengan siwak. Kenapa? Ada keberkahan di situ. Ada keberkahan di siwak ini. Di samping ada medisnya, juga ada keberkahannya, nilai keberkahan. Ya, sampai-sampai Nabi menyatakan yang tadi kita sudah bahas, kalau aku tidak takut memberatkan atas umatku, maka aku akan mewajibkan mereka memakai siwak di setiap sholat. Kenapa? Karena manfaatnya yang luar biasa secara zahiran wa batinan, dunia akhirat. Pahala ada, manfaat di dunia juga ada. Keberkahan dan lain sebagainya. Kemudian wa yudhibus suda' wal uruq ar-ras. Dan orang-orang yang suka pusing atau migrain, suka migrain atau mungkin sakit apalah, itu bisa menghilangkan itu semua. Atau kayak tegang gitu, atau stres mungkin ya, itu juga masuk. Wa yusahil ma'idah wa yukawiha, dan juga memperbaiki lambung. Cairannya itu subhanallah bisa memperbaiki lambung dan meredakan asam lambung, siwak ini. Dan juga wa yukawiha, memperkuat lambungnya dengan siwak itu tadi. Wa yutahhil qalb, dan mensucikan atau membersihkan hati. Ini manfaat dari siwak. Demikian banyak. Wa 'azzamuha annahu yudzakiru syahada indal maut. Dan yang paling utama adalah mengingat syahadat ketika mati. Ketika akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucap syahadat. Mempermudah orang tersebut untuk mengucap syahadat. Karena orang kalau dicabut nyawa ini kaget. Karena roh ini kan menancap dan menempel di jasad kita ini sudah puluhan tahun, misalkan umur 20 tahun berarti kan. Nah, sesuatu yang menempel ini ketika dicabut, ini logika aja ya. Dicabut itu kan membutuhkan hentakan. Ada rasa kaget di situ. Nah, kebiasaan orang ketika kaget itu mengucapkan sesuatu yang menurut kebiasaannya dia ucapkan. Apalagi orang ini latahan. Kalau orang latah itu kan
ngucapnya macam-macam toh. Nah, orang normal aja kalau dia kaget banget kan mengucap sesuatu yang dia terbiasa mengucapkan. Orang kalau misalkan kaget ada mercon tahu-tahu dinyalakan, dia biasa zikir ya keluarnya asma Allah. Astagfirullah, ya Allah. Kaget. Tapi biasa meso, ya begitu ada mercon banter kaget yang keluarnya apa? Ya keluarnya itu udah. Nah ketika dicabut nyawa dengan keadaan kaget, terus yang keluarnya mesa-meso, na'udzubillah min dzalik. Nah dengan siwak ini dia mempermudah mengingat atau mempermudah mengucapkan syahadat ketika diambil nyawa. Ya. Dan banyak hal lagi. Dan lain-lain keutamaan dan manfaat dari siwak ini sendiri. Kemudian ahkamus siwak khamsatun, hukum-hukum siwak ini ada 5. Yang pertama wajibun, wajib. Dan ini inda Imam Dawud Al-Zahiri. Imam Dawud Al-Zahiri menyatakan bahwa hukum asal dari siwak itu adalah wajib. Tapi kita mu'tamad indana menyatakan bahwa asal hukum dari siwak adalah sunnah. Wajib siwak itu idza tawaqqafat alaihi izalatun najasa wa izalatur rihkari li sholatil jum'ah wa idza nadharahu. Wajibnya siwak itu kalau untuk menghilangkan najis di mulut, membersihkan mulut ada najisnya, darahnya gusinya berdarah atau gimana, kemudian dibersihkan. Kalau nempel di gigi darah tersebut dan dibersihkan dengan sikat, kalau tidak bisa dibersihkan, maka wajib hukumnya pakai siwak. Atau selain itu kayak sikat gigi atau apa, dan kumur dibuanglah air kumuran tersebut karena itu najis. Kemudian wa izalatur rihil kariha li sholati jum'ah, menghilangkan bau mulut ketika dia hendak berangkat Jumatan. Orang berangkat Jumatan ini sunnah untuk wangi-wangian dan makruh orang tersebut kalau dia tidak memakai wangi-wangian dalam arti baunya tidak sedap. Kalau dia mengganggu orang-orang di masjid dengan baunya yang tidak sedap, bau badan, bau mulut, maka hukumnya haram. Apalagi habis makan apa? Pete, makan jengkol kalau Sunda ya. Kalau Jawa Baratan makan jengkol atau makan duren, kenyang banget terus gelegeannya itu kan masya Allah tuh. Nah itu malah jadi haram ketika dia sholat, tahu-tahu dia gelegean soft buyar. Kenapa? Baunya tidak kuat. Ini jadi haram, mengganggu orang dengan baunya. Ini jadi haram. Kemudian juga wajib idza nadharahu. Kalau nazar memakai siwak sudah kita bahas sebelumnya. Nazar ini adalah sesuatu kewajiban ketika kita melakukan asal hukum yang sunnah, kita nazarkan maka menjadi wajib. Jadi segala sesuatu yang asal hukumnya sunnah, kalau kita nazar maka menjadi wajib. Ya seperti itikaf kita nazarkan maka jadi wajib. Sholat raweh kita nazarkan jadi wajib. Begitu juga siwak kita nazarkan maka juga menjadi wajib. Nah, kemudian mandub yang kedua, mandub ini asal hukum. Bahwa al-aslu fihi wa ta'aggatu fi mawadhi'il asyara mawadhi'il asyara ilaihi ba'dhum biqalihi yusannu istiwaqun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bi ta'kidi khassal mubashiru. Ini bukan di Zubat tapi ini. Wudu shalah ma'a Qur'ani dukhuluhu li baitin wa naumin wa intibahi taghayyuru. Sunnah-sunnahnya antara lain ketika dia wudu, mau sholat, kemudian baca Quran, kemudian masuk ke rumah, kemudian bangun dari tidur, kemudian ketika ada perubahan di lisan, di mulutnya, ini sunnah memakai siwak. Kalau puasa pakai siwak bagaimana? Dikatakan makruh memakai siwak kalau ba'dal duhur, ba'dal zawal sampai maghrib. Tapi ikhtar Imam Nawawi menyatakan bahwa tidak makruh, tetap boleh pakai siwak. Cuma hati-hati kalau pakai siwak, misalkan kita pakai siwak kan basah dengan ludah, dikeluarkan siwak ini, basah ini, kemudian dimasukkan lagi dan disesap atau ditelan, ini batal wudunya, batal puasanya batal. Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan ya sudah, jangan dimasukkan lagi dan ditelan ludahnya yang ada di siwak yang sudah kita keluarkan. Kalau membasahi bibir waktu puasa itu tidak batal. Basahi bibir gitu itu tidak batal.
Tapi kalau membasahi bibirnya dengan lidah ya, dengan lidah dan liur kita sendiri. Kalau membasahi bibir dengan es teh, ini gimana? Basahi bibir tapi dengan es teh. Nah, kemudian yang ketiga makruh. Ini penjelasannya makruh ini. Lis-shaimi ba'da zawal. Waqtar al-Imam Nawawi adamul karohah. Ini tadi kita sebut. Dikatakan di dalam Zubat amastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Jadi makruh ba'da zawal, tapi menurut Imam Nawawi tidak makruh. Jadi menurut Imam Nawawi tidak masalah. Jadi kita tinggal milih aja, mau pakai siwak silakan, enggak juga silakan. Ya. Tapi tadi kalau pakai siwak, walaupun sebelum zawal juga harus hati-hati, jangan sampai ada benda lain yang masuk dan kita telan. Dan setelah kita keluarkan dari mulut, basahnya siwak kena ludah kita ini jangan dimasukkan lagi ke mulut dan kita telan. Apalagi kalau dicelup sama es teh kemudian dipakai siwak. Yang keempat khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya tidak dilakukan itu lebih utama. Apa? Al istiyaku bisiwakin ghairihi biridahu illa litabarruk famandubun. Siwak memakai siwaknya orang lain dengan ridhonya. Dengan izinnya pakai. Jadi siwak gantian ini makruh. Apa? Khilaful aula, maaf. Khilaful aula. Dalam arti kalau tidak dilakukan lebih afdol, lebih utama. Jangan dilakukan, lebih baik. Kalau dilakukan ya tidak apa-apa, cuman lebih afdol tidak dilakukan. Kenapa? Ya apalagi musim sekarang ini kan musim-musim penyakit-penyakit gini. Siwakan terus gantian konconya juga siwakan satu soft itu pakai satu siwak ngirit gitu alasannya. Ya ini akhirnya ya nular kabeh penyakitnya. Illa li tabarruk famandupun, kecuali tabarruk buat syekhnya. Tapi ya benar-benar ulama yang Masya Allah. Orang-orang yang Masya Allah, minal aulia, kiai-kiai yang Masya Allah, yang warok, zuhud, ada berkahnya. Nah, kalau yang tidak ada berkahnya lah buat apa tabarukan. Habib Umar bin Hafid, guru saya Habib Umar, ada satu teman istiqomah, aneh ketua-tuan di sana itu, ada teman itu. Jadi setiap Jumat pagi kita itu ziarah Zambal. Jumat pagi sama semuanya. Yang mimpin biasanya Habib Abdullah bin Syahab. Habib Masyur Habib Abdullah bin Syahab. Habib Masyur kakaknya Habib Umar. Nah, kemudian di situ mesti ada orang jual ini, jual apa namanya? Siwak itu. Ada orang jual siwak itu. Ada orang mesti dia beli siwak, temenana, dia beli siwak yang baru. Dan siwak yang baru ini pasti dikasihkan ke Habib Umar dan Habib Umar diminta sama dia siwaknya Habib. Jadi tukar tiap Jumat seminggu sekali. Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian haramun, yang kelima hukumnya haram idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi walam ya'lam ridahu. Ya kalau pakai siwaknya orang lain tanpa izin, asal nemu siwak, wah siwak ini mahal nih, ini ada siwak, langsung asal pakai tanpa izin dan dia tidak tahu orang ini bakal ridho apa tidak, ya hukumnya haram. Memakai barang orang lain hukumnya adalah haram. Lagian tadi itu bahaya. Pas orang ini ternyata punya penyakit-penyakit membahayakan, ya bukan tabarukan namanya, tabarukan penyakit. Nah, kalau aulia, ulama besar, kiai-kiai yang Masya Allah, tidak apa-apa, barokah insya Allah. Kemudian mahalluhu fil wudu wal ghusl fi khilaf. Fa indar ramli wa mahalluhu qabla ghuslil kafain fayahtaju ila niyati annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusli. Wa inna Ibnu Hajar mahallu ba'da ghuslil kafain fala yahtaju ila tilkan niyah. Memang ada perbedaan antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Perbedaan tapi semuanya ini mazhabnya Syafi'i. Nah, kebanyakan di Indonesia ini lebih condong ke mazhab agwalnya pendapatnya Imam Ramli. Kalau di Hadramut, Hijaz itu kebanyakan memakai Ibnu Hajar. Ada banyak khilaf di situ, banyak khilaf macam-macam. Hanya ada berapa masalah yang mereka itu sepakat, tapi yang kebanyakan khilaf. Kayak ini.
Nah, kapan waktunya siwakan yang sunnah ketika wudhu dan mandi wajib? Itu khilaf di antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli mengatakan mahalluhu inda ghasl kafain. Ketika membasuh kedua tangan kemudian bersiwak, fayahtaju ila niyya annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusl. Dan wajib juga untuk meniatkan ketika itu bahwa dia niat untuk melakukan sunnah wudu atau sunnah mandi. Nah, di beberapa buku yang kita tahu ya, kayak buku sekolah kalau nggak salah, di situ disebutkan mencuci tangan ketika wudhu dan kemudian niat. Tapi tidak disebutkan niat apa. Ini keliru sebetulnya, bukan keliru, kurang lengkap. Yang dimaksud niat ketika mencuci tangan waktu sebelum wudhu, ini niat melaksanakan sunnah wudhu. Bukan niat wudhunya. Kalau niat wudhunya wajib inda ghusl wajhi. Bersamaan ketika membasuh wajah, air pertama kali menyentuh wajah, kemudian barulah dia niat untuk wudhu, itu letaknya. Tapi kalau niat wudhunya itu ketika mencuci kedua tangannya sebelum mulai wudhu, ini tidak masuk atau tidak sah, belum sempurna wudhunya, karena niatnya itu harus berbarengan dengan membasuh wajah. Ya, terus yang dimaksud di kitab-kitab atau di buku-buku itu apa? Yang dimaksud di buku-buku pelajaran itu biasanya ada di beberapa buku yang saya pernah tahu. Mencuci tangan dan niatnya ini adalah niat ini tadi, niat untuk melaksanakan sunnah wudhu atau sunnah mandi. Ya. Begitu juga orang pakai siwak ini. Kalau dia nawaitunya, niatnya untuk melaksanakan sunnah Nabi dengan bersiwak, maka dia mendapatkan pahala siwak itu. Tapi kalau dia siwakan karena ingin siwakan atau mungkin karena sesuatu yang lain, karena ente kok siwakan kenapa ya, bau mulut tanah, udah itu toh ya, maka dia tidak mendapatkan sunnah, cuman manfaatnya aja. Tapi fadilah keutamaan sunnah enggak. Maksud sunnah ini adalah melakukan amaliyah sunnah dengan maksud dan tujuan sunnah. Walaupun ada maksud sampingan seperti membersihkan mulut, membersihkan gigi, ada maksud sampingan, tidak masalah. Tapi yang penting ada maksud dan tujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW itu. Nah, kemudian kalau Imam Ibn Hajar, sebaliknya, Imam Ibn Hajar, mahalluhu ba'da ghusl kafain fala yahtaj ila tilkan niyah. Setelah mencuci kedua tangan kalau Imam Ibn Hajar, kalau Imam Romli sebelumnya. Jadi ada perbedaan, ya kita tinggal milih aja, tidak apa-apa. Kemudian maratibus siwak lau khamsatu maratib. Ini masalah kayunya yang lebih afdal. Yang pertama ayyakuna bi'udil araq. Kayu arok yang tadi sudah kita sebutkan, kayu arok namanya kayu siwak. Kemudian yang kedua tsumma jaridun nakhl. Jaridun nakhl ini pelepahnya kurma. Ya, anunya kurma itu. Jaridun nakhl. Ini sunnah. Kalau tidak ada kayu arok. Kemudian tsumma udiz zaitun, kayunya pohon zaitun. Cuman zaitun ini susah juga ya. Di Indonesia mana ada? Ada enggak pohon zaitun di Indonesia? Pohon zaitun di Indonesia kayaknya enggak ada ya. Hah? Enggak ada. Kemudian kalau enggak ada, tsumma kulli udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian setiap kayu apa saja yang mempunyai bau kecuali raihan. Raihan ini kayak pohon, semacam pohon apa namanya itu ya. Walhasil ada pohon tertentu yang memang getahnya beracun. Getahnya itu ada racun. Walhasil kayu apa saja yang bau wangi tapi getahnya tidak beracun. Ada kan yang getahnya beracun, tahu-tahu mulutnya jadi besar, jontor, kena alergi, atau malah membahayakan perutnya jadi masalah nantinya kena racun itu tadi. Kemudian yang kelima tsumma baqiyatul a'wad. Kemudian yang lain-lain sudah pakai kayu-kayu apa saja termasuk sikat gigi, termasuk ujung kain, dan masing-masing mempunyai keafdolan antara udul arok dan jaridun nakhl ini keutamaannya sampai 25 derajat martabah. Nah, ini tadi wa kullu martabatin la khamsatu maratib ukhra fal majmu' 25 martabah fa afdalul maratib. Ini tadi yang sebelumnya
Kemudian ada pembahasan lagi. Jadi intinya ada derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan, yang paling utama yang pasti adalah kayu arok. Nah, kayu arok. Kemudian marotibnya, afdal marotib ayyakuna bil arok al munaddi bil ma'. Yang paling utama kayu aroknya ini yang dicelup dengan air. Tapi itu bagi orang yang tidak puasa. Kemudian summa al munadda bima'in warad, yang dicelup dengan air mawar. Tapi air mawar juga tidak ada di Indonesia. Ada enggak sih? Tidak ada kayaknya. Yang air mawar kalau di Indonesia ini bentuknya bukan dari, beda kayaknya. Kalau di Indonesia itu lebih banyak ke kimianya. Ada campuran-campuran kimia. Kalau ma'ul warad yang di Hadramut bisa dipakai ma'ul warad itu kayak beda. Warnanya agak kemerahan, merah kecoklatan gitu. Terus baunya itu khas. Kemudian summal munaddab birrik, atau dengan dibasahi dengan ludah. Summar ratab, agak basah kemudian yabis, kering. Nah, itu masalah kayu arok yang sunnahnya dan afdolnya dibasahi yang pertama dengan air. Kalau tidak ada air maka dengan ma'war dan seterusnya tadi. Kalau tidak ada juga mentok ya maka dengan kering aja sudah, tidak pakai apa-apa. Dan ini kaifiyah untuk memegang siwak. Itu insya Allah besok kaifiyahnya, cara untuk memegang siwak. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah billahi fa kana fid din ta'ala hadikum salah. Wa man asafuna salihun wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.